Minasan, konbanwa. Ya baik lagi bersama kita. Mau ngelanjutin cerita yang kemarin nih, yang pas sampai Jepang kita di sekolahnya gimana. Seterusnya kita lanjutin di sini. Oke. Ya. Ceritanya kita udah ke Jepang nih. Kalau kalian tuh udah sampai di bandara itu Pertama yang harus dilakuin tuh ngisi dulu formulir untuk ngedapatin Zario Kado. Kado itu yang gimana? Nih yang gini. Lihatin dulu. Zario Kado namanya nih. Terus yang buat kalian karena kalian tuh sebagai pelajar, jadi wajib juga di belakangnya harus ada cap yang ini nih. Ini untuk kalian ntar kerja part time-nya. Jadi kerja sambil sekolah itu tidak sembarangan kerja. Yang masuk sekolah bisa kerja, kalau belum ada cap itu kalian nggak bisa. Oh gimana nih kalau udah di sana? Ada yang jemput nggak? Ada. Pasti dari pihak sekolah. Tapi kadang kalau misalkan memang gak ada yang bisa jemput, kan kadang senseinya sibuk juga, itu akan ada pemberitahuan nanti sendiri ya sampai ke sekolah. Biasanya sih ada yang kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya kita dijemput sih. Kalau kita sih dijemput karena emang bener-bener takut banget kan, jadinya gimana ya. Jadi di sininya kayaknya sih diusahain jemput mungkin sih. dari staf yang Jakarta juga minta tolong sama yang biasanya sih anak dari negara lain mereka sendiri sampai sekolah. Oh gitu. Kalau kita mah dijemput, jadi tenang aja, mungkin bisa. Nah, dari setelah dijemput itu kan langsung tuh kita hari pertama langsung menuju ke sekolah. Setelah itu kita langsung harus mengikuti tes. Jadi tes di sini bukan tes lulus atau nggak lulus, tapi tes untuk pembagian kelas. Kamu masuk ke yang basic, yang menengah, atau yang emang kamu udah expert banget bahasa Jepangnya gitu kan. Gitu. Ya sih. Setelah itu, setelah ikut tes, langsung dianterin kita apatonya di mana. Ya, karena waktu itu kita kan ada senpai. Jadi senpai kita memang udah nunggu tuh di sekolah, jadi nggak terlalu bingung. Tapi biasanya sih kalau yang memang udah pesan apatonya dari pihak sekolah langsung nganterin ke apartemennya. Iya sih, seharian itu full banget ya, nggak ada istirahat. Kita capek memang banget, udah harus langsung ngurusin apa-apa, karena Zario Kado kan udah dapet tuh dari imigrasi Fukuoka ya. Dari pertama kali datang ke Jepang kan udah dapat. Kita langsung disuruh buat rekening, buku rekening. Udah disuruh bikin rekening bank ya untuk nanti kalau ikut part time kerja. Terus kalau ada yang keluarganya transfer ke sini gitu. Jadi, karena rekening tuh di sini wajib sih kalau untuk anak Nihongo Gakko sekolah itu. Untuk pelajar ya. Pelajar itu wajib deh kayaknya kalau udah masuk Nihongo Gakko. Karena apa? Salah satu persyaratan kalian memperpanjang ini juga itu dari si buku rekening. Buku rekeningnya diliatin ke pihak imigrasi, dikumpulin gitulah. Gitu. Nah, setelah itu kita udah buat rekening dan memang udah ada pengarahan kamu masuk kelasnya pagi atau dari siang segala macam, dan buku-buku untuk belajar gitu deh dikasih. Kalau pas pengalaman Agung Sang ada upacara penerimaan siswa baru ya? Ada di sini juga. Kalau aku nggak ikut karena telat sebulan. Setelah kalian bikin semua itu beres, ada satu hari dimana kalian tuh kayak upacara penerimaan siswa baru gitu deh. Pokoknya formal banget acaranya. Jadi senior kalian ada di situ. Dari benar-benar formal banget, itu bukan sembarangan sekolah itu ngadain acara penerimaan. Memang dari pemerintah daerah pun mereka datang ya? Pemerintah daerah pun mereka ada perwakilan biasanya. Pokoknya formal banget. Kalian disambut gitu. Disambut banget gitu kan. Nah, setelah itu aku sih nggak ikut langsung ya. Beberapa hari kemudian langsung
belajar, langsung belajar. Jadi kalian tuh setelah seminggu kurang lebih kalian akan ditawarin aruba itu dari perusahaan-perusahaan tuh datang ke sekolah. Jadi pertamaan sih bukan kita yang cari aruba itu tuh, jadi pihak sekolah ada perusahaan kerjasama datang ke sekolah. Nah dari situ kita pilih mau nggak nih, ntar pihak sekolahnya ke kita di sini ada kerjaan segini misalnya gajinya berapa, dari jam berapa. Nah itu bisa kita pilih sendiri ya, gitu. Dan nggak ada tes juga, nggak ada paling tes kesehatan sih ya. Paling tes kesehatan doang, cuman gampang itu, yang jelas mah nggak terlalu ngaruh sih kalau buat kita mah. Tapi pertama kali kita datang ke sini karena kan Nihongo bahasa Jepang juga kita belum terlalu lancar. Untuk biasanya sensei sih bingungnya kamu tuh belum bisa bahasa Jepangnya, jadi untuk ikut part time kerja tuh lumayan susah. Jadi sebulan dulu mending belajar dulu, tahu basicnya dulu, kayak salam perkenalan kayak gitu, baru ditawarin. Biasanya sensei sih lihat dari sana gitu. Kebetulan kita memang dari nol banget ke sini. Pertamaan kita ikut itu kerja yang Tamanegi itu, nyabut Tamanegi itu ke sawah-sawah di luar sekolah. Jadi di luar sekolah itu mah, jadi bisa kalian aja cari channelnya dari senior misalnya kalian belum pede nih kerjanya yang di perusahaan di sekolah, kan minimal harus bisa lah basic ya bahasa Jepang. Cuman sebenarnya ada juga yang benar-benar gak bisa, ada juga yang nekat gitu ya, itu tergantung pada kalian lagi. Tapi kalau menurut kita sih mendingan bisa dulu sedikit biar enak lah kerjanya juga aja. Tapi kan karena keterbatasan buat bekal juga ya, carilah kerja yang aman, misalnya kerja serabutan gitu. Itu ada biasanya, suka ada aja pasti di senior kita pasti ada aja itu. Iya. Jadi jangan takut lah buat kalian yang tapi kan nggak bisa bahasa Jepang, itu nggak ngaruh di sini. Sekalian yang penting modal, berani aja, mau aja. Ada kok kerjaan yang terima kalian walaupun nggak bisa bahasa Jepang gitu. Nah setelah sebulan kita sekolah, baru tuh sensei nawarin kan, mau ada tawaran kerja nih gitu kan di Bento, mau nggak? Kita coba ya di Bento. Coba di Bento, dan ternyata di Bento itu kerjanya enak. raku nyantai banget. Misalnya berapa ratus pieces itu bener-bener onigiri aja yang ditata, itu bikin ngantuk banget karena kita tuh ambilnya yang pagi karena siangnya sekolah. Jadi jam 5, jam 6 tuh udah berangkat kerja. Pulang dari kerja 4 jam ya sehari. 4 jam itu kalau kerja Sabtu Minggu ya. Kecuali Sabtu Minggu itu bisa 6 jam. Kalau kalian hari putsu, hari biasanya normalnya belajar itu 4 jam doang. 4 jam. Sekolah pun seharinya 4 jam ya. 4 jam Sabtu Minggu libur. Jadi dari Senin sampai Jumat itu kerja sehari 4 jam gitu. Jadi untuk pelajar itu waktu kerja untuk part time tuh dibatasin, nggak boleh over dari 28 jam per minggu. Ya nggak boleh. Dan itu harus benar-benar dipatuhin. Kalau misalkan sampai over, kita nanti akan kena masalah saat perpanjangan visa atau saat perpanjangan Zaryukado yang tadi. Biasanya perpanjangan visanya itu harusnya kalian dapatnya untuk selanjutnya masuk universitas. Misalkan, kan ngebutuhin lagi ini ya, ngeperpanjang lagi sini. Kalian misalnya harusnya dapat 2 tahun, jadi dapatnya 6 bulan. Jadi karena bermasalah itu jadi mengganggu ke situ juga. Ada juga yang fatalnya banget dipulangin. Biasanya kalau yang fatalnya banget tuh yang udah misalnya kena sanksi gini masih dilakuin lagi tuh berat banget, atau opernya itu ngelebihi berapa harusnya jam. 28 jam tapi dia kerjanya misalkan 50 jam. 50 jam itu benar-benar, misalnya dia gak masuk, apalagi yang gak masuk demi kerja itu biasanya udah di blacklist, udah damai gitu. Jadi kalian hati-hati, kalau bisa kalian patuhi aja 28 jam dulu. Kalau menurut saya sih cukup banget sih ya. Untuk 28 jam juga. Di Bento berapa tuh per jam? Di Bento aja waktu dulu 800 yen per jam, itu sekitar 100.000. Itu selama 1 jam ya. Jadi kita tuh rata-rata 1 bulan tuh 120 jam lah. 120 jam, misalnya 120 jam kan dapat
12 mang ya. 12 mang itu sekitar 14 juta itu cukup. Jadi itu 14 juta dibagi-bagi untuk biaya hidup, bayar kosan, segala macam, dan nabung untuk sekolah 6 bulan berikutnya itu gitu. Bisa. Cukup sih, tapi untuk nabung kalau pengen nabung banget gede itu belum ntar lah. bisa, Kalian belum bisa. jangan dulu pikir ke situ, yang penting mah kalian bisa dulu Bisa mandiri, hidup di sini, nggak minta lagi ke orang tua untuk transferan biaya berikutnya. Cukup itu. Cukup. Sekitar segitu cukup. Apalagi kalian kalau dapat kerjaan yang emang gede banget, yang 1000 yen ke atas, yang 130.000 itu udah cukup banget. Biasanya kalau kalian dapat yang gede, yang contohnya kita lah ya, kita kan 6 bulan di bento tapi nggak kuat kan, nggak nyaman karena ngantuk, keluar dan dapat kerjaan, cari sendiri dan dibantuin teman, dia itu juga dapat kerjaan yang lumayan bisa dibilang per jamnya gede ya, gede lah, hitungannya gede banget di kota ini. Jadi sekitar berapa ya, kalian bisa dapat lah kalau emang gede banget 16 juta itu cukup banget, lebih dari cukup. Ya sih, intinya kalau misalkan kita emang bahasa Jepangnya udah mahir, kita bisa pilih-pilih kerja sendiri bisa gitu, cari yang per jamnya misalkan mahal. Terus misalkan kerja malam juga nggak apa-apa, asal jangan ngeganggu ke sekolah gitu. Ya, gitu. Pokoknya jangan takut kalian, tapi kan uang kita nggak bisa lagi nih. Kalau uang cuman misalnya kayak saya kemarin kan cuman selembar doang, satu mang kan. Gimana tuh kalau minta ke orang tua juga nggak mungkin. Mungkin kan kayaknya nggak bisa deh. Nggak gitu juga, pasti bisa. Kalian kalau yang penting itu kuncinya kalian nginjakin kaki aja ke sini, kalian udah bebas sih. Kalau menurut keuangan itu insya Allah lah ya. Insya Allah kalau masalah uang. Ini pokoknya insya Allah kalau udah nyampe di sini mah, kalau masalah uang itu bisa dicari lah, bisa dicari dan bisa dipikirkan apa ya, maksudnya pokoknya jangan jadi takut. Jadi sensei juga pasti ngebantu gitu. Bisa dicarain sama sekolah juga. Kalian gimana nih bayar sekolah juga bisa, misalnya bulan segini harusnya bayar, tapi kalian mepet, ada keperluan apa gitu, bisa juga dibicarain. Jadi gak usah takut nggak kebayar pas tepat waktu juga, kalian bisa juga nego bayarnya bulan kapan, asal kalau di sini tuh asal benar aja ya, maksudnya ngomong aja kalian jujur kenapa gitu, bisa aja. Yang pasti berusaha semangat untuk karena kita kan emang biaya dari sendiri kan untuk sekolah segala macam juga, jadi gambaran Mbak. Dan juga di sini tuh ada satu lagi, ada juga banyak juga beasiswa. Jadi jangan takut juga, ya itu penting juga itu, karena beasiswa itu ngebantu banget deh. Tapi bukan beasiswa yang kayak di Indonesia itu harus banyak syaratnya, harus pinter, harus apa. Ada syaratnya cuma satu. Jadi kalian itu harus disiplin, harus masuk terus, rajin, kehadiran harus 100%. Itu aja kalian bisa dapetin itu. Karena di sini tuh tesnya cuma wawancara sama kepala sekolahnya. Dilihat kalian tuh paling dilihat, gimana nih anak ini sekolahnya, emang masuk terus itu nggak pernah bolos, jadi nggak pernah ada masalah juga. Nih pokoknya disiplin aja, ngurusin alur sini aja, insya Allah kalian akan dapetin itu beasiswa yang namanya beasiswa itu. Nggak perlu nilai bagus, yang pasti kehadiran harus full. Nggak perlu. Nah jadi tapi untuk kalau pengen ngeyakinin lagi sih, nih disiplin, otaknya bener-bener nilai bagus juga ya, itu jadi number one. Tapi buat yang kita gini kan bahasa Jepang gak bisa ya, tapi alhamdulillah waktu kemarin dapat mulu ya beasiswa selama 2 tahun. Kan beasiswa itu per 6 bulan sekali dari pemerintah daerah Sagato ada ngasih untuk pelajar asing 12 mang sekitar 14 jutaan ya. 14 juta itu setahun tuh 25 jutaan. 25 jutaan. Jadi lumayan tuh bisa bantu untuk biaya sekolah tuh setengahnya gitu. Tinggal setengahnya kita
semangat dari hasil kerja part time. Makanya saya bilang kan itu pasti cukup tuh, karena juga ngebantu juga beasiswa. Cuman kalau misalnya pahitnya kalian gak dapet gitu beasiswanya, ya pasti masih bisa sih. Masih bisa sih dari hasil Cuman part time mepet, 28 jam itu, tapi nabung, mepet. ya mepet lah, ada sih ada, cuman mepet. Tapi kalau kalian dapat beasiswa itu gede banget itu. Gede banget, bisa nabung ya. Bisa banget. Bisa nabung ngasih itu. orang tua juga loh. Bisa juga bisa. Nah, mungkin kalau di vlog ini cukup segini Sekian dulu. intinya kita untuk yang teman-teman punya minat yang kesini, untuk sekolah ke Jepang tapi masih ragu dan dan gimana di sini itu jangan takut, khawatir. jangan khawatir. Karena yang sebelumnya saya bicarain juga tentang masalah keuangan ya gitu. Jadi jangan takut, pokoknya bisa. Kalau masalah kalian intinya injakin dulu kaki ke sini, bisa bisa dipecahin masalah. Ya betul. Tuh. Jadi selama 2 tahun itu kita ditopang dengan biaya kita sendiri. Dan biaya kita sendiri dari hasil tanpa meminta ke orang tua ya. Dari hasil beasiswa dan kerja keras dari part time. Ya, ntar di video selanjutnya kita jelasin lebih detailnya part time-nya apa, terus setelah sekolahnya masuk ke universitas apa, gimana caranya. Ntar kita lanjut lagi di video selanjutnya. Oke. Jadi di sini cukup sekian dulu. Ya. Dan Mata nih. Bye bye.